Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Fiona. Pada kesempatan hari ini, Bu Fiona akan menjelaskan mengenai gaya dan gerak. Jadi ini adalah materi baru, di mana pada pertemuan pertama kali ini, Bu Fiona akan membahas mengenai apa itu gerak, kemudian jenis-jenis gerak, kemudian jarak dan perpindahan, serta kecepatan dan kelajuan. Kita mulai dari yang pertama. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini kita bisa melihat ada seorang pria yang sedang duduk di dalam bis. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah orang tersebut dalam keadaan diam atau bergerak? Kira-kira bagaimana ya? Mari kita cermati lebih dalam lagi. Ketika kita melihat seorang pria tersebut duduk di dalam bis, pasti kita akan menganggap bahwa pria tersebut dalam keadaan diam. Diam duduk di dalam bis. Itu adalah satu pernyataan yang benar. Ya, memang pria ini duduk diam di dalam bis. Tetapi, pria ini juga bisa disebut sedang bergerak. Lah, kok bisa ya? Dia diam di dalam bis, tapi kok disebut bergerak? Mari kita cermati. Ketika pria tersebut duduk di dalam bis, ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, pria tersebut bergerak terhadap halte. Ya, jadi pria tersebut duduk di dalam bis, kemudian bis bergerak terhadap halte, bergerak menjauhi halte. Yang artinya, orang yang duduk di dalam bis tersebut juga bisa disebut sedang bergerak terhadap halte. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa gerak itu bersifat relatif, di mana relatif artinya adalah tergantung pada titik acuannya. Ketika titik acuan kita tadi adalah kursi yang digunakan untuk duduk, maka pria tersebut dikatakan dalam keadaan diam, tidak bergerak terhadap kursi, tidak mengalami perubahan posisi terhadap kursi. Sedangkan ketika titik acuannya adalah halte, maka kita bisa simpulkan bahwa pria tersebut dalam keadaan bergerak terhadap halte, bergerak menjauhi halte, seperti itu. Jadi, pria tersebut bisa disebut diam, tapi juga bisa disebut bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi berlanjut. Sebetulnya, kapan sih suatu benda itu dikatakan sedang bergerak? Jadi, suatu benda dikatakan sedang bergerak ketika benda tersebut mengalami perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Kita perhatikan sekali lagi gerak bis tersebut. Kita lihat bisnya itu semakin lama akan bergerak semakin menjauhi halte. Nah, artinya bis dalam keadaan bergerak. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang jenis-jenis gerak. Gerak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan dan berdasarkan lintasan. Berdasarkan keadaan, gerak dibagi menjadi gerak semu dan gerak sebenarnya, sedangkan berdasarkan lintasan, gerak dibagi menjadi tiga, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Tetapi, pada jenjang SMP, kita hanya mempelajari dari gerak semu, gerak sebenarnya, dan gerak lurus. Untuk gerak parabola dan gerak melingkar akan dipelajari di bangku SMA. Kita awali dari gerak berdasar keadaan, yaitu gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, tetapi seolah-olah bergerak. Artinya, benda itu sebetulnya dalam posisi diam, tapi kita merasa kalau bendanya ikut bergerak. Contohnya apa? Contohnya, ketika kita berada di dalam mobil, lalu kita melihat keluar jendela, dan terlihat pohon di pinggir jalan itu bergerak mengikuti kita. Atau ketika kita berada di dalam mobil, lalu kita melihat ke langit, maka kita melihat bulan itu seolah-olah selalu bergerak di belakang kita. Nah, pada kenyataannya,
Apakah bulan itu benar-benar bergerak mengikuti kita? Nah, tentu saja tidak ya. Bulan dalam posisi diam, tetapi yang sebetulnya bergerak adalah kita. Sehingga seolah-olah terlihat bulan mengikuti kita, padahal bulan diam saja, tetap pada tempatnya. Nah, itu dia contoh dari gerak semu. Bisakah kamu sebutkan contoh gerak semu lainnya? Itu tadi pengertian gerak semu. Kemudian, gerak berdasarkan keadaan yang kedua adalah gerak sebenarnya. Gerak sebenarnya merupakan gerak yang benar terjadi ditinjau dari titik acuan yang diam. Contohnya apa? Contohnya buah jatuh dari tangkai atau keliring yang menggelinding. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada apel di batang pohon. Kemudian apelnya jatuh seperti ini. Nah, ini menunjukkan gerak sebenarnya. Terjadi perubahan jarak antara apel yang sebelumnya ada di atas ini, di ranting, kemudian berubah menjadi di atas permukaan tanah. Artinya dari ranting sampai ke tanah itu ada perubahan posisi. Nah, karena ada perubahan posisi, sehingga dikatakan bahwa apel ini sedang bergerak. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, kita masuk ke gerak berdasarkan lintasan. Terutama yang kita bahas adalah gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak dengan lintasan berbentuk garis lurus. Sesuai dengan namanya, gerak lurus berarti gerak dengan lintasan berbentuk garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan tetap. Dan gerak berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang tidak tetap. Mohon maaf, ini Bu Fiona salah ya. Harusnya gerak lurus gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan yang tidak tetap. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan nanti akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk GLB dan GLBB lebih lengkap akan kita bahas pada pertemuan kedua. Sekarang, pada kesempatan hari ini, Bu Fiona bahas dulu besaran-besaran yang ada di dalam gerak, yaitu ada besaran yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi benda. Nah, apa sih perbedaannya? Bagaimana sih perbedaannya? Nah, coba kita simak dari contoh soal berikut ini. Nah, dalam soal ini ada seekor serigala yang bergerak dari titik A ke titik B sejauh 16 meter. Kemudian, dia berbalik dan berhenti di titik C sejauh 6 meter dari titik B. Yang ditanya, berapa jarak dan perpindahan serigala tersebut dari titik A ke titik C. Nah, untuk soal ini, mari kita bahas. Kita bahas dari jaraknya terlebih dahulu. Nah, di sini pembahasan. Kita bahas dari jarak terlebih dahulu. Jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Nah, kita tahu bahwa si serigala ini bergerak dari A, kemudian ke titik B, baru ke titik C. Jadi, serigala bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Nah, kalau seperti ini, berarti bagaimana? Berarti kita hitung jarak dari A ke B-nya berapa?
Jarak dari A ke B adalah 16 meter. Kemudian jarak dari B ke C. Jarak dari B ke C berapa? Jarak dari B ke C ternyata 6 meter. Yang artinya jarak yang ditempuh oleh serigala yaitu 16 meter ditambah 6 meter. Itu 22 meter. Nah, sedangkan bagaimana untuk perpindahannya? Untuk perpindahan, kita kembali lagi ke pengertiannya. Perpindahan adalah perubahan posisi benda. Nah, posisi awal benda tadi adalah di titik A. Sedangkan posisi akhirnya adalah di titik C. Nah, untuk perpindahan, maka cara menghitungnya adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Nah, posisi akhirnya di C, posisi awalnya di A. Berarti besarnya perpindahan hanya jarak dari A sampai ke C, di mana jarak dari A ke C adalah 10 meter. Nah, bisa ya dilihat perbedaannya ya. Kalau jarak panjang lintasan, yaitu dari A ke B, kemudian ke C. Kalau perpindahan hanya posisi akhir kurangi posisi awal. Posisi akhirnya di titik C, posisi awalnya di titik A. Berarti perpindahannya sama dengan jarak dari titik A ke titik C. Nah, itu untuk jarak dan perpindahan. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh soal lain ya, tentang jarak dan perpindahan. Contoh soal lain yaitu seperti ini. Seorang siswa berjalan 4 meter ke timur. Lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter. Tentukan jarak dan perpindahan siswa dari posisi awal. Nah, kalau menjawab soal IPA harus ada diketahui, ditanya, dan juga dijawab. Kita mulai dari yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui bahwa siswa tersebut berjalan ke timur sebesar 4 meter. Kemudian berbelok ke utara sebesar 3 meter. Yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita menggambar posisinya terlebih dahulu. Yang bagian terpentingnya, jika kalian diminta untuk menggambar, pastikan bahwa arah utara itu selalu menghadap ke atas. Jadi, ke atas itu dianggap ke arah utara. Nah, kalau arah utara itu ke atas, berarti kita teruskan dulu nih soalnya. 4 meter ke timur. Nah, berarti di sini ini sebagai titik awal. Di sini sebagai titik awal. Kemudian berjalan ke timur 4 meter, ke utara 3 meter. Nah, untuk mencari jaraknya itu berarti tadi kan panjang lintasan. Dari titik sini, misalkan titik A, ke sini ke titik B. Berarti panjang lintasannya adalah panjang dari A ke timur 4 meter dan ke B ke utara 3 meter. Sehingga jaraknya 7 meter. Sedangkan untuk perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir ke posisi awal. Berarti besar perpindahannya ditunjukkan dengan garis yang berwarna kuning. Nah, garis yang berwarna kuning ini adalah perpindahan, di mana perpindahannya karena bentuknya adalah segitiga, maka kita gunakan persamaan Pitagoras. Persamaan Pitagoras yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kemudian diakar, sehingga diperoleh hasil perpindahannya sebesar 5 meter. Seperti itu. Nah, itu untuk jarak dan perpindahan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu kecepatan dan kelajuan. Ini mungkin sudah dibahas ya ketika kalian dulu SD, tetapi di sini kita bahas ulang lebih mendalam lagi tentang kelajuan dan juga kecepatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Sedangkan kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu.
Yang membedakan adalah di bagian perpindahan dan juga jarak. Nah, untuk simbolnya dan juga kelajuan dan juga kecepatan itu mempunyai simbol yang sama. Simbolnya adalah huruf V. Sedangkan untuk perpindahan itu disimbolkan dengan ini, segitiga S. Nah, segitiga S ini dibaca delta. Jadi segitiganya ini cara membacanya adalah dibaca delta S, seperti itu. Jadi, kecepatan sama dengan delta S dibagi T, kelajuan S per T, di mana S adalah jarak, satuannya meter, delta S adalah perpindahan, satuannya meter, dan T adalah waktu. Nah, kemudian untuk rumus cepatnya, kita bisa lihat pakai rumus segitiga ini, S, V, T. Nah, cara menggunakannya, jika nanti di soal yang ditanya adalah nilai S-nya, maka bagian S-nya bisa kita tutup, sehingga kita peroleh V kali T. Nah, jadi jika yang ditanyakan adalah jaraknya atau S-nya, maka rumusnya menjadi V kali T. Sedangkan jika yang ditanyakan adalah T-nya atau waktunya, maka rumusnya adalah S per V. Nah, ini ya, diingat-ingat ya, cara mengubah rumusnya, seperti ini. Selanjutnya, supaya memahami tentang kecepatan dan kelajuan, perhatikan contoh berikut ini. Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Maka, berapakah kelajuan rata-rata dari motor Andi tersebut? Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu nih. Yang diketahui adalah S atau jaraknya yaitu 25 km dan waktunya atau T-nya yaitu 2 jam. Yang ditanya V-nya atau kelajuannya. Maka, kelajuan sama dengan S per T. S-nya 25 dan T-nya 2 sehingga diperoleh persamaan, maka diperoleh hasil V sama dengan 12,5 km per jam. Ya, itu dia cara menggunakan rumus kecepatan. Oh ya, Bu Fiona hampir lupa, ada catatan khusus. Untuk V tadi kan simbol dari kelajuan atau kecepatan. Nah, satuan yang digunakan biasanya untuk V adalah meter per sekon atau kilometer per jam. Untuk S tadi simbol dari jarak. S ini satuannya adalah meter atau kilometer. Sedangkan T satuannya adalah waktu. Di mana waktu itu satuannya second atau jam. S ini second ya atau detik. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan meter per sekon berarti jaraknya harus meter. Kemudian waktunya harus dalam sekon. Sedangkan kalau misalkan dalam soal itu pakai kilometer per jam, berarti jaraknya harus dalam kilometer dan waktunya harus dalam bentuk jam. Nah, kemudian yang perlu diingat juga adalah mengubah satuan. Ingat ya, kalau misalkan 1 jam itu sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 second, dan 1 jam sama dengan 3.600 second. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari Bu Fiona, semoga bisa dipahami. Dan setelah ini ada soal yang harus kalian kerjakan, gitu ya. Terima kasih semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.